Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar untuk materi komponen-komponen drum set. Dan di sini bersama saya Amirul Mahfud. Untuk pembahasan kali ini kita menyambungkan dari materi kemarin ya, tentang sejarah part 1. Nanti part 2 nya kita ke materi berikutnya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, langsung saja kita ke slide 1. Di sini sudah kita lihat bersama-sama komponen-komponen drum itu apa saja. Dari sebelah kanan kita lihat ada hi-hat cymbal. Ini merupakan jantung dari permainan drum, karena ketukan-ketukan opening sampai dengan outro mungkin itu ditentukan dari ketukan hi-hat cymbal. Dan di situ ada snare drum. Snare drum ini juga sangat penting ya di dalam komponen drum. Kita geser lagi ke tom-tom. Tom-tom ini ada 3 macam. Ada small, ada floor, dan ada tom-tom yang sebelah kanannya itu. Di atasnya ada crash cymbal, ada ride, biasanya dipakai untuk bagian-bagian inti dari lagu. Ada middle tom, itu yang di tengah-tengahnya tom. Floor tom. Yang terakhir bass drum. Biasanya bass drum ini untuk drummernya Avenged Sevenfold biasanya pakai 2 bass. Jadi untuk aksesorisnya di sini ada berbagai macam ya, seperti tiang pada penyangga dari hi-hat. Oke, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu tom-tom. Dari kasat mata atau pandangan orang awam, drum merupakan alat musik yang secara fisik mempunyai bagian-bagian yang terpisah. Tetapi ini ya, bagian-bagian terpisahnya, snare drum dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar cara memainkan drum, bagi pemula tentunya kita perlu tahu bagian-bagian drum. Dan bagian-bagian drum tadi sudah saya sebutkan, dan kita akan ke slide berikutnya. Tom-tom. Tom-tom pada drum set merupakan kelengkapan pada drum set, di mana drummer dapat lebih leluasa memvariasikan pukulan atau feel. Tom-tom baru muncul pada dekade sekitar 30-an. Pada awalnya tidak bisa dituning, jadi tidak bisa. Tuning itu merupakan cara kita membuat variasi dalam bermain drum dalam frekuensi dan frekuensi standar yang tidak berubah. Jadi kita tuning seperti gitar, ada nada-nadanya, itu kita sendiri yang tuning bagaimana pasnya. Tom-tom itu macam-macam ya ukurannya dan bahan yang berbeda. Biasanya tom-tom terbuat dari kayu maple atau birch. Dalam drum set standar, tom-tom dibagi menjadi 3 bagian: small tom, large tom, atau floor tom. Jadi itu ya. Untuk ukurannya sendiri, tom-tom mempunyai ukuran yang bervariasi: 8 inch, 6 inch, 10, 12, 13, 15, 14, 16, 18, dan 20 inch. Ini yang floor tom. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Snare drum.
snare adalah unsur terpenting dalam drum karena merupakan bagian penentu dalam menentukan ketukan dalam bermain drum. Jadi snare pun terdiri dari berbagai variasi ukuran antara 10 inch sampai dengan 15 inch. Pada snare terdapat bagian yang sangat penting, yaitu seperti pir pegas. Jadi di bawahnya snare itu biasa kita lihat ada kayak semacam pir pegas yang terdapat di bawah snare. Jika kita memukul sisi atas pada snare, maka stainer yang dirapatkan di bawah snare yang berada di bawah akan berinteraksi dengan menghasilkan bunyi yang sangat nyaring. Jadi fungsinya itu yaitu menyaringkan bunyi. Jenis-jenis snare biasanya berukuran 5,5 6 inch lah, sekitar gitu, dengan nada sedang tebal berukuran 7 inch 8 sampai dengan 8 inch, dengan nada tebal tipis piccolo berukuran 3,5 sampai 4, terbuat dari kayu tipis, diameternya lebih kecil daripada piccolo 14 inch. Sekarang muncul snare drum yang berukuran kecil seperti small tom. Itu ukurannya 12 inch, 10, bahkan bisa jadi 8 inch. Jadi yang kita lihat ini small snare dari British Drum Corporation. Dia 6,5 inch dan diameternya itu 14. Jadi ukurannya 6,5, 6,5. Ini drumnya hampir sama sih ukurannya ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya, bass drum. Pada awalnya digunakan bass drum yang dipakai dalam marching band. Itu ukurannya 26 sampai 28 inch. Pada drum bass yang digunakan saat ini berukuran 24 inch untuk musik rock, 22, 18 inch, bahkan ada yang 14 inch. Bass drum adalah bagian drum yang merupakan bagian yang sangat vital dari drum selain snare, karena bass drum itu mempunyai fungsi yang hampir sama dengan snare drum, yaitu sebagai penentu ketukan. Bass drum biasanya dimainkan oleh kaki kanan kalau yang standar ya, kaki kanan. Ada juga yang memakai kaki kiri, tapi kebanyakan sih banyak yang pakai kaki kanan, atau bisa juga dimainkan oleh kedua kaki yang kita sering sebut dengan double pedal. Itu tergantung kebutuhan aja sih. Dalam memainkan bass drum kita dibantu oleh alat itu yang dinamakan sebagai pedal. Ini bass drumnya. Untuk bass drum itu sendiri, kalau kita lihat di atas panggung ya, kalau misalnya kita lihat lambang seperti ini lambang dari grup band. Drummer dari drumnya Drive. Ketika kita lihat di panggung besar dan kita lihat langsung, kita melihat logo ini dan kita bisa mengetahui bahwa band yang akan tampil itu salah satunya adalah dari Avenged Sevenfold. Misalnya di pensi kalau kita lihat ada logo atau lambang seperti ini, jangan dipercaya, karena di pensi itu tidak mungkin jarang sih, bukan tidak mungkin, masih belum pernah sih kalau pensi itu mengundang Avenged Sevenfold misalnya. Karena ketika mereka mengundang Avenged Sevenfold, sekolah itu
sudahlah, jangan diteruskan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, untuk next materinya di part 2 ya, sengaja dibikin 2 part untuk supaya lebih mendalami aja, karena suatu materi atau hal-hal yang jika kita memasukkan dengan cara yang jumlahnya atau volume yang sangat besar, maka kita itu susah menangkapnya. Dalam artian, ketika kita mau menuangkan air di dalam botol dengan cara yang sangat tergesa-gesa atau terburu-buru, langsung menuangkan satu kali di dalam botol, dan kita tidak menggunakan secara konsisten ya, dan itu akan sedikit yang masuk ke dalam botol. Seperti itu materi juga kita akan kasihkan dengan materi-materi yang kecil atau kapasitasnya kecil tapi masuk ke dalam otak untuk pembelajaran kedepannya, supaya kita bisa mudah untuk menangkap materi-materi yang kita sudah terima. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari komponen-komponen drum itu sendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.